Halo sahabat GoDevi di seluruh Nusantara, kembali lagi di acara Bincang GoDevi. Saya Gian sebagai host ya. Hari ini luar biasa sekali karena saya sedang bersama para wanita-wanita tangguh dari tim GoDevi ya. Kita akan mencoba mengulik mereka ini ya, mengulik dengan 3 Sri Kandi GoDevi ini. Sekaligus kita juga akan berbicara mengenai atau memperingati Hari Pariwisata Dunia yang bertepatan di tanggal 27 September 2021 ini. Halo ya, dengan Mbak. Halo, gimana kabarnya ini? Luar biasa ya. Selalu Semangat ya. Tidak tertekan kan ya? Iya, semoga tidak tertekan ya. Kita selalu happy. Baik ya sahabat GoDevi dimanapun berada, saya akan memperkenalkan saya saat ini dengan siapa saja gitu ya. Mulai dari yang paling timur, ini timur barat mana ya? Paling kiri saya, jadi dengan Mbak Pande ya. Mbak Pande ini adalah wanita dari Karangasem ya, asli Karangasem ya. Nanti kita akan tanya-tanya. Dia menjabat sebagai Executive Secretary ya dari GoDevi yang memang dari awal kami bersama merintis GoDevi ini sampai saat ini. Di sebelah saya ada Mbak Gandhi ya. Gimana kabarnya Mbak Gandhi? Sehat-sehat Pak Ian. Ini sulit sekali nyari waktunya Mbak Gandhi ini karena jam terbangnya udah tinggi sekarang ya. Iya, baik juga sih. Oke Mbak Gandhi. Sebelah saya yang paling kanan ada Mbak Sera ya, Bu Menteri Keuangan kami ya. Gimana kabarnya Bu Menteri Keuangan? Baik Pak. Jadi Sera ini adalah CEO ya, Chief Operation Officer dari GoDevi, dan mohon maaf tadi kelupaan juga Mbak Gandhi adalah CBO-nya GoDevi ya, Chief Business Officer. Jadi memang para Sri Kandi ini yang banyak menjalankan bisnis GoDevi ini, dan di belakang layar ya jarang kelihatan, jarang muncul gitu ya. Kita akan tanya ya, satu persatu ya, kita tanya satu persatu dari mereka. Mumpung ini luar biasa, saya punya kesempatan nanya-nanya ini. Kayak dikerjain gitu ya. Pertanyaan pertama gini ya, kira-kira ya. Anyway, kenapa bisa join di GoDevi gitu ya? Jadi saya tanya ini dulu, jadi biar barangkali sahabat-sahabat GoDevi yang di luar ini bertanya-tanya siapa sih tim GoDevi. Jadi barangkali dari Mbak Sera deh dulu yang paling semangat kayaknya ini. Udah mau menjawab dari tadi ini. Kenapa bisa join di GoDevi Mbak Sera? Baik, terima kasih Pak Gian. Jadi kenapa sih pingin join di GoDevi? Awalnya itu tahun 2019 Pak. Ya. Jadi saya setelah lulus sidang itu bingung Pak mau ngapain gitu. Dan ternyata di grup WA itu ada beberapa lowongan, salah satunya adalah di GoDevi. Nah, saya lihat GoDevi itu tentang desa wisata. Nah, disitulah saya mulai mulai jatuh cinta, mulai kepo gitu ya tentang GoDevi itu apa, dan juga akhirnya saya join Pak ke GoDevi ini seperti itu. Nah, kenapa saya join? Karena memang backgroundnya itu terkait pariwisata seperti itu, dan menariknya itu ini adalah startup. Jadi startup itu yang saya tahu itu adalah kegiatan-kegiatan bisnis anak muda. Mbaknya masih muda? Saya masih 20 sisa. Oke, makasih ya Mbak Sera ya. Iya. Nih, santai ya. Iya. Kalau Mbak Pande gimana Mbak Pande? Kok bisa join di GoDevi ini? Iya. Sebelumnya terima kasih ya Pak Gian atas kesempatannya. Jadi kenapa? Yang pertama memang awal mungkin saya join itu sama ya tahunnya dengan Sera. Jadi awal saya join, jadi saya setelah selesai sidang itu juga merasa bingung juga karena saya
jujur aja masih minim ya pengalaman di bidang dunia kerja kayak gitu. Nah kebetulan juga lihat lowongan kemudian dan mencoba untuk apply lowongan tersebut. Nah akhirnya bisa diterima dan kemudian akhirnya tahu seperti apa itu GoDevi. Jadi awalnya tertarik karena memang seperti yang dibilang tadi oleh Ibu Sera ya. Jadi startup, jadi pikirannya oh ini adalah bisnis rintisan kayak gitu. Jadi oh kita bisa memulai dari awal. Jadi kita ikut serta membangun. Nah kebetulan juga fokusnya kan di desa wisata kayak gitu kan. Dan background dari pendidikan saya juga kan di pariwisata. Nah akhirnya di sanalah mulai tahu, jadi terjun ke desa, kemudian bekerja di lapangan seperti apa, kemudian membangun pariwisata di desa itu kendalanya, kemudian serunya kayak gimana kayak gitu ya udah. Jadi semakin dalam terjun, jadi kayak semakin oh ini menariknya kayak gitu. Jadi selain kita bisa maksudnya mencari pekerjaan yang memang menghasilkan dari segi keuangan, tapi banyak hal yang kita pelajari di dalamnya kayak gitu sih. Oke, luar biasa Mbak Kandi ya. Tapi kalau saya simpulkan nih dari dua nih jawaban ini berawal dari kebingungan semuanya ya. Betul sekali. Orang-orang bingung yang masuk di GoDevi ternyata ini. Mau kemana? Iya. Mau kemana? Oke, ini semakin menarik nampaknya. Kita tanya Mbak Gandhi nih, karena Mbak Gandhi ini kalau kalian waktu itu baru lulus S1 ya. Iya. Baru lulus S1. Beda nih dengan Mbak Gandhi, apakah berawal dari kebingungan atau seperti apa? Kita tanya. Kenapa Mbak Gandhi bisa join GoDevi? Ya, jadi memang waktu itu agak sedikit beda ya ceritanya. Pulang dari Yogyakarta, sebuah kota yang memang di situ pendekatannya adalah membangun pariwisatanya melalui masyarakat. Jadi memang roh dan spirit itu akhirnya terbawa ketika ke Bali, dan kebetulan juga kemarin sebelum di GoDevi juga mulai mencoba untuk berkontribusi ke desa, dan akhirnya di sana bertemu dengan tim-tim hebat dari GoDevi. Yang saya lihat waktu itu adalah saya melihat ekosistem dari GoDevi ini yang luar biasa. Anak-anak muda yang hebat, punya talenta, punya idealisme dan visi untuk bagaimana mengembangkan pariwisata di Indonesia melalui desa wisata, dan itu sejalan dengan apa yang sebetulnya menjadi visi misi dan apa yang menjadi sebuah gagasan yang sebetulnya saya bawa sejak awal dan sampai sekarang. Jadi kita melihat bahwa di Jogja misalnya desa-desa wisata di sana cukup maju, selain karena dukungan stakeholder dan juga anak-anak muda yang banyak bergerak untuk membangun pariwisata di situ. Dan ketika melihat Bali, kita lihat kondisinya mungkin cukup banyak yang praktis sebetulnya ketika kita berbicara generasi muda, dan saya pikir ini bisa menjadi salah satu inisiator, salah satu energi yang bisa membangkitkan untuk generasi-generasi muda Bali mulai memikirkan bagaimana membangun pariwisata di tanah kelahirannya sendiri. Itu yang saya lihat pertama, dan sampai sekarang sudah menjalani dari 2020. Kebetulan sebetulnya saya adik kelas ini, adik kelasnya Mbak Sera dan Mbak Pandi ya. Beliau lebih dulu masuk di 2019, dan 2020 saya mulai berkecimpung dengan tim-tim hebat ini, dan sampai sekarang saya merasakan spirit yang luar biasa bekerja dengan tim-tim yang hebat. Luar biasa Mbak Gandhi ya. Jadi sebagai informasi juga Mbak Gandhi ini merupakan memang wanita pegiat desa wisata ya, karena beliau juga sebagai ketua Pokdarwis dari Desa Wisata Sayan, Ubud, Bali gitu ya. Nah ini topik kali ini kan memang saya pengen ngangkat tentang wanita gitu ya, wanita pegiat desa wisata, dan Mbak Gandhi tadi menambahkan tentang generasi muda gitu ya. Mereka ini muda-muda semua loh ya, masih muda semua ini. Kira-kira buka lowongan ya? Nggak tahu saya ya. Oke, kita lanjut ya. Selama di GoDevi ini ngapain aja? Jadi kan karena memang kalian kan bertiga juga sebenarnya cukup padat ya aktivitasnya ya. Sebagai seorang wanita berkunjung ke desa misalnya seperti itu juga di GoDevi ini kan cukup intens gitu ya. Kira-kira gimana pandangannya atau perasaannya ketika melakukan aktivitas-aktivitas di GoDevi ini? Ya mungkin Mbak Sera ini ya, sebagai chief operation gitu ya, yang memang membantu mengkoordinir tim kita gitu ya.
Jadi kalau cerita tentang apa saja sih yang saya lakukan di GoDevi itu, di awal-awal itu kita dibantu Pak, dievaluasi sama BDI juga. Dari BDI kita dibantu untuk pembinaan membuat startup yang bagus seperti apa, itu dari BDI-nya. Dan di situ tuh saya juga belajar tentang bagaimana membuat marketing seperti itu di awal-awal. Nah, setelah berkecimpung hampir 1 tahun di GoDevi, kita juga dibantu sama si marketing officer-nya GoDevi, itu ada Kagusnya untuk kegiatan marketingnya. Nah, di sana saya jadinya lebih fokus di Chief Operating Officer. Nah, di Chief Operating Officer ini saya lebih ke pembantu desa untuk admin di marketplace GoDevi. Jadi mengelola akun di marketplace dan kegiatan input data paket seperti itu. Lebih banyak di administrasi marketplace GoDevi. Selain itu saya juga membantu di internal perusahaan Pak. Jadi kegiatan keuangan seperti itu yang masuk ke GoDevi dan yang keluar ke GoDevi itu saya yang akan mengelolanya seperti itu. Kira-kira sudah berfamiliar itu ya? Setidaknya mensejahterakan para pekerja, para tim di GoDevi seperti itu Pak. Di Bu Menteri Keuangan ini. Kita tanya Bu Gandhi ini sebagai Chief Business. Kegiatan di GoDevi apa aja, Bu Gandhi? Jadi seru banget ya. Jadi bagian CBO itu bertemu dengan banyak orang. Jadi kita ketemu sama berbagai macam model stakeholder, dari yang masyarakat desa, kemudian juga kita ketemu sama institusi pendidikan, sampai mungkin yang juga private sector dan sebagainya. Banyak hal menarik yang bisa kita lihat, bagaimana kita belajar untuk membangun komunikasi yang kooperatif dengan para stakeholder. Dan saya percaya bahwa GoDevi sampai sekarang ini juga bisa terus bertahan karena kolaborasi tim yang luar biasa hebat, dan tentu juga dengan kemitraan yang sudah kita jalin dengan berbagai macam stakeholder. Kalau kita di GoDevi menyebutnya multi partnership stakeholder. Itu mungkin bisa menjadi salah satu role model juga bagaimana sebuah startup itu bisa resilient dalam kondisi seperti ini. Dan seru sekali ketika bertemu dengan masyarakat di desa, dengan tim-tim hebat GoDevi ini. Banyak hal menarik yang kita temukan. Ternyata memang membangun sebuah bisnis seperti ini tidak semudah yang dipikirkan. Tapi tentu pada akhirnya kita banyak memetik pembelajaran-pembelajaran yang luar biasa, sehingga itu membuat kita terus tumbuh dan berkembang setiap tahun. GoDevi sudah punya berapa desa mitra? Ya, untuk GoDevi cukup bangga menyebutkan bahwa ketika di awal pengembangan mungkin kita masih punya 10 sampai 11 desa mitra, dan karena kerja tim yang solid dan luar biasa, juga kompetensi yang kita bangun cukup luar biasa, kita sekarang sudah punya sekitar 32 desa mitra yang ada di Bali sampai di Indonesia Timur, yaitu Nusa Tenggara Timur. Dan tentu sebetulnya yang belum kita follow up tapi sudah masuk ini banyak sekali bagian. Jadi mungkin kalau disebutkan semua jumlahnya lebih dari itu. Tapi saya yakin dan percaya semuanya adalah proses sehingga kita bisa ada di tahap seperti ini. Yakin dan percaya ya. Sebagai informasi juga, GoDevi saat ini sudah berbentuk badan hukum ya. Jadi dengan nama PT Banua Wisata Lestari. Ini juga berkat Pak Pande ini selaku eksekutif sekretari yang dari awal ya membantu. Kira-kira apa kegiatannya Mbak Pande di GoDevi? Ya, terima kasih Pak Dian. Jadi ya seperti namanya ya, sekretaris. Jadi ya lebih banyak yang memang di administrasi. Jadi saya lebih banyak menghandle di bagian surat menyurat, kemudian file-file dan filing data kayak gitu. Nah, selain itu juga di GoDevi kita juga punya program internship ya. Jadi kita di GoDevi setiap setiap tahunnya kita membuka 2 kali periode untuk internship. Jadi dalam 1 kali periode itu kita biasanya dalam waktu 6 bulan kayak gitu. Nah, kebetulan sekarang kita udah buka ke batch 2 ya. Jadi udah 2 kali program internship yang kita lakukan. Nah, dan di batch kedua ini cukup banyak antusias dari mahasiswa berbagai universitas ya, mahasiswa. Jadi kita ada menerima dari UNUD, kemudian juga ada dari Politeknik Pariwisata Bali, kemudian ada juga dari IPBI. Nah, bahkan cukup bangga juga ya karena dari luar Bali ternyata banyak yang berminat untuk ikut bergabung ya, untuk ikut di internship programnya GoDevi. Nah,
baru saja saya sempat dapat WhatsApp ya dari salah satu mahasiswa dari Universitas Pancasila Jakarta. Jadi salah satu mahasiswanya mengatakan bahwa dia berminat untuk ikut dalam internship program di GoDevi kayak gitu. Nah, jadi dalam perjalanan saya ikut serta di GoDevi sebenarnya banyak sekali hal-hal yang betul-betul sangat mengapresiasi ya dan sangat bangga. Kenapa? Karena ternyata dalam waktu 3 tahun ya, kita baru 3 tahun ternyata sudah banyak yang mulai tertarik dan melihat kita kayak gitu. Baik, terima kasih ya Mbak Pandi, luar biasa sekali. Dan kita sekarang sudah menjadi PT ya, kita memiliki beberapa usaha seperti konsultan pariwisata, terus juga ada MICE juga termasuk ya, ini sebagai strategi kita bertahan di masa pandemi. Tadi juga disebut ada program magang ya, banyak mahasiswa juga yang berkeinginan untuk menjadi tim GoDevi dengan menjadi mahasiswa magang. Ini semakin menarik namanya kita diskusi dengan serikandi-serikandi GoDevi ini ya, kalau kita sebut mereka ini sebagai tim GPS ya, atau juga tim SPG. Tapi bukan menjual ini ya, apa namanya, sokong ada merek lagi saya. Beda SPG-nya ya, levelnya beda. Nah ini saya pengen nanya ke Mbak Gandhi lagi nih sekarang. Mbak Gandhi, kita ini kan situasi pandemi ini tentunya merupakan sesuatu yang kita harapkan ya. Bagaimana sih kita memaknai Mbak Gandhi sebagai seorang wanita, sebagai seorang pegiat desa wisata, memaknai Hari Pariwisata Dunia ini? Gimana Mbak Gandhi? Ya ini pertanyaannya susah-susah gampang ini lagi ya. Memaknai Hari Pariwisata Dunia, dimana kita tahu pariwisata menjadi sektor yang paling terpuruk selama hampir beberapa tahun belakangan ini. Dan saya pikir ketika berbicara wanita dan pariwisata itu sesuatu yang sebetulnya tidak bisa kita abaikan ya. Karena kalau kita lihat justru orang-orang yang cukup banyak berkiprah dan terus membangun hal-hal baik di bawah sana itu juga diinisiasi oleh perempuan-perempuan, baik perempuan yang masih muda ataupun yang sudah matang dalam sisi pengalaman. Jadi saya melihat bahwa pariwisata, peringatan Hari Pariwisata Dunia ini menjadi sebuah momentum sebetulnya untuk wanita-wanita dimanapun Anda berada, di Bali, Indonesia, di berbagai penjuru negeri ini, berbagai penjuru dunia, untuk tidak pernah berhenti membangun, berkreasi hal-hal baik, terutama dimulai dari lingkungan terdekat kita terlebih dahulu, karena kita tidak pernah tahu hal kecil yang kita lakukan ternyata bisa membuat atau menciptakan kebahagiaan yang cukup besar bagi masyarakat yang ada di desa-desa wisata. Itu sih. Mungkin saya lanjut ya Mbak Nadia. Selama ini ketika ke desa wisata ya, khususnya desa Mitra GoDevi ini, kira-kira keterlibatan wanita atau perempuan di desa wisata gimana Mbak Gandhi? Ya, saya melihat ada dua sisi. Yang pertama saya lihat bahwa kemarin kita terakhir berkunjung ke Buleleng ya, bersama tim GoDevi yang hebat ini. Kita diberikan kesempatan, diundang oleh beberapa tim di sana untuk melihat langsung bagaimana keterlibatan perempuan. Dan sangat takjub sekali, ternyata 70% perempuan-perempuan yang ada di kawasan pedesaan Bali Age, mereka masih menekuni pekerjaan menganyam bambu. Dan itu produknya sudah sampai diekspor baik nasional dan internasional. Itu kalau kita lihat bagaimana perempuan terus berusaha aktif mengembangkan tradisi budaya, bahkan ketika musim seperti ini mereka bisa kita katakan resilience, karena mereka mengerjakan sesuatu yang sangat luar biasa sekali, tidak meninggalkan keunikan tradisi di wilayahnya. Dan yang kedua yang bisa kita lihat adalah bagaimana perempuan memiliki peranan sebagai pemimpin di desa itu sendiri. Dan ini saya cukup banyak lihat di Buleleng, baik di desa-desa yang lain, di kabupaten-kabupaten yang lain, banyak sekali serikandi-serikandi hebat yang kita temukan, dan mereka patut kita apresiasi karena mereka lah kita bisa terus bersemangat untuk membangun kolaborasi, membangun pariwisata yang ada di desa-desa wisata yang ada di Bali khususnya. Luar biasa ya. Jadi wanita juga seorang leader, dan ya, saya pikir benar juga ya, saya setuju. Termasuk mereka ini ya, mereka ini adalah leader-leader di GoDevi, dan kami di GoDevi juga sebenarnya semua sebagai owner di sini gitu ya. Mbak Sarah, ya boleh lagi saya Mbak Sarah. Ya udah santai aja. Pertanyaannya sama. Sarah. Jadi sebagai seorang wanita dan melihat pariwisata
Jadi pariwisata ini tentunya menjadi salah satu usaha yang memang menghasilkan dan menumbuhkan ekonomi ya Pak ya. Dan harapannya sih kedepannya juga makin banyak juga wanita-wanita di Indonesia, salah satunya misalnya di desa wisata juga, yang bisa berkembang bersama membangun desa untuk kegiatan pariwisata seperti itu Pak. Jadi bukan hanya laki-laki saja yang sekarang bekerja, tapi juga wanita juga tentu harus bisa bekerja di manapun kayak gitu Pak. Dimanapun bisa. Dimanapun itu di pariwisata. Di pariwisata. Seperti itu. Terima kasih Mbak Sarah. Saya merasa ini ya kalah suara, soalnya saya sendiri di sini sebagai pria ini ngomongin wanita tuh luar biasa. Mbak Pande, ya gimana Mbak Pande memaknai Hari Pariwisata Dunia di tanggal 27 September? Ya, mungkin karena seperti yang kita tahu ya, jadi pariwisata memang sektor yang sangat terdampak ya akibat adanya pandemi ini. Mungkin kalau dari saya pribadi memaknai World Tourism Day ini, saya mulai dengan harapan ya. Jadi semoga di tahun berikutnya kondisi pariwisata kita bisa lebih baik lagi kayak gitu. Nah, sebagai seorang wanita juga yang memang apa istilahnya aktif ya berkecimpung di pariwisata, tentunya saya ingin khususnya di desa wisata lebih banyak lagi wanita-wanita terutama yang muda-muda ya dilibatkan, diberikan kesempatan untuk bergabung dan juga berinovasi, berkreasi, menunjukkan bakat, kemudian kemampuannya seperti itu, agar tidak hanya terbatas karena yang saya lihat ya dominan di desa wisata itu yang diberikan kesempatan atau yang berkecimpung dalam kegiatan pariwisatanya adalah laki-laki kayak gitu. Sebenarnya kan banyak wanita juga yang bisa ya, jadi memiliki kemampuan juga, namun kadang mungkin masih dianggap masih belum terlihat ya, atau masih dipandang sebelah mata kayak gitu. Tapi di balik semua itu wanita itu adalah sosok yang hebat ya, jadi dia tidak hanya mengambil satu peran, tapi banyak peran bisa diambil kayak gitu. Luar biasa ya, jadi wanita mengambil banyak peran ya. Ya memang situasi seperti sekarang kita diwajibkan multitasking gitu ya bahasanya ya. Tak terasa ini ya Mbak Pande, Mbak Sarah, Mbak Gandhi luar biasa sekali, senang sekali berdiskusi dengan kalian, dengan tim-tim GoDevi yang memang luar biasa. Saya akui dalam kondisi seperti sekarang ya, mudah-mudahan ya dengan adanya momentum Hari Pariwisata Dunia ini ya, pariwisata kita segera bangkit ya, pariwisata segera bangkit, dan ya khususnya desa wisata yang ada di Indonesia juga bisa semakin eksis ya. Pak GoDevi juga akan terus melakukan kolaborasi, melakukan pendampingan sehingga apa yang kami inginkan ya, apa yang kami impikan yaitu the authentic village experience bisa teman-teman atau sahabat-sahabat GoDevi juga rasakan gitu ya. Baik, terima kasih atas waktunya ini. Jadi kita akan terus ke desa ya, karena memang kita kerjanya di desa ya. Betul sekali. Oke, terima kasih ya. Kita akan ketemu lagi di Bincang GoDevi episode selanjutnya. Salam sehat, salam GoDevi.